Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih izinkan kita, Allah masih bangunkan kita setelah tidur kita. Dan Allah masih kuatkan kita untuk melangkahkan kaki. Allah lapangkan hati kita untuk meninggalkan segala bentuk kenyamanan di tempat tidur. Dingin Pak Bu? Dingin Pak Bu? Dingin. Bagi pecinta Pildun, Perancis lagi main lagi. Waduh nih godaannya nih. Ini mau ke masjid apa ngelanjutin Perancis nih? Tapi tenang Pak Bu, Maroko menang tadi malam. Jadi insya Allah Perancis mah nanti bisa kita lihat nanti dari siaran ulangnya insya Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita pinta maupun yang tidak kita pinta. Bahkan lebih banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang tidak kita pinta daripada yang kita pinta. Kalau kita melihat kepada diri kita tentang apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Kalau kita doa, apa sih yang kita minta? Di antara yang kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari itu, yang kita minta itu kira-kira berapa persen? Kemudian yang tidak kita minta tapi tetap Allah kasih kepada kita, itu berapa persen? Dan yang namanya nikmat itu tidak selalu berupa sesuatu yang menyenangkan kita. Karena terkadang sesuatu yang menyenangkan kita justru bisa bersifat musibah kalau kita salah menggunakannya. Tapi terkadang sesuatu yang menurut kita ini menguji, berat, tapi ketika kita benar dalam menyikapinya, maka insya Allah itu kebaikan yang sesungguhnya. Kata Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 99, ayat 100, kata Allah, Qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik itu tidak sama. Meskipun kebanyakan manusia itu memandang sesuatu yang buruk itu sesuatu yang baik. Maka yang buruk, yang baik itu yang seperti apa? Yang baik itu yang diizinkan oleh Allah. Yang baik itu yang dihalalkan oleh Allah. Yang baik itu yang diperintahkan oleh Allah. Yang buruk itu yang apa? Yang buruk itu yang dilarang oleh Allah. Belum tentu sesuatu yang kita pandang nikmat, banyak, menyenangkan, tapi ketika itu melalaikan kita dari mengingat Allah, maka lebih baik sedikit tapi mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan belajar kita. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan hari ini salah satu yang akan kita pelajari adalah yang terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 101 dan ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
La tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Al-Maidah ayat 101 dan ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. La, jangan. Tas'alu, kalian semuanya bertanya. An asya, dari sesuatu, dari perkara-perkara. In tubadalakum, jika perkara itu ditampakkan, dijelaskan kepadamu, tasukum, maka akan menyusahkanmu, akan berakibat buruk bagimu. Wa in tas'alu, dan jika kalian bertanya, anha, tentangnya, hina yunazzalul Qur'an, ketika Al-Qur'an itu sedang diturunkan, tubadalakum, maka akan dijelaskan. Afallahu anha, Allah memaafkan. Wallahu ghafurun halim, Allah memaafkan sesuatu yang telah lampau. Wallahu ghafurun halim, dan Allah itu Ghafur, maha pengampun, Halim, maha penyantun. Qad, sungguh, sa'alaha, telah bertanya, qaumum min qablikum, orang-orang sebelum kamu, summa, kemudian, asbahu, mereka menjadi kafirin, kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya sesuatu yang apabila sesuatu itu dijelaskan maka akan menyulitkanmu, akan berakibat buruk kepadamu. Dan jika kamu bertanya sementara Al-Quran masih diturunkan, wahyu diturunkan, tubadalakum, maka akan dijelaskan. Allah memaafkan perbuatan orang-orang yang terdahulu, yang banyak tanya. Wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun, maha penyantun. Qad sa'alha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Sungguh telah bertanya kaum sebelummu, kemudian mereka menjadi kafir. Ayat ini tentang larangan kepada kita untuk bertanya sesuatu hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita. Atau bahkan yang kita tanyakan itu akan menyulitkan kita sendiri. Jadi ayat ini juga menuntun kita, membimbing kita tentang adab bertanya. Bertanya boleh, boleh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 7, kata Allah, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmu. Ahli ilmu disebut dengan ahlal dzikr. Di sini menggunakan ahlal dzikr, yang dimaksudkan adalah orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat 101 melarang kita untuk banyak bertanya. Banyak bertanya yang seperti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita coba lihat di antara sebab-sebab nuzulnya. Dulu ketika wahyu sedang turun, Nabi Muhammad masih hidup, maka pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang wajibnya haji, bahwa haji telah diwajibkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatahajju, maka berhajilah kalian. Kalimatnya seperti itu. Lalu sahabat bertanya, akulla amin ya Rasulullah? Apakah kulla, setiap
amin tahun ya Rasulullah. Rasulullah ditanya demikian, diam. Tapi sahabat bertanya lagi, akulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah masih diam. Ditanya sekali lagi, akulla amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah baru menjawab, tidak. Kalau seandainya aku jawab iya, maka pasti dia akan menjadi wajib dan itu kalian tidak akan mampu. Coba kita lihat kalau kehidupan kita hari ini. Bayangkan Pak Bu, sebenarnya Allah itu sudah mengatakan, Rasulullah itu sudah mengatakan bahwa haji itu wajib, maka berhajilah kalian. Tidak disebutkan apakah setiap tahun. Yang penting kita melakukan ibadah haji. Secara umum haji itu wajib. Tapi ketika ditanya, kulla amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Coba bayangkan kalau seandainya haji itu kemudian wajib untuk kita setiap tahun. Betapa sulitnya kita, Pak. Ya. Untuk seumur hidup sekali saja, sekarang kita itu untuk berhaji sangat sulit. Nah, jadi ayat ini diturunkan karena sudah diberi hukum oleh Allah melalui Rasulullah SAW yang sebenarnya ketika Allah memerintahkan sesuatu dan mendiamkan sesuatu itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi seperti itu, kita jangan bertanya untuk memperinci yang jika itu diperinci justru akan menyulitkan kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, maka kata Rasulullah, maka barang siapa yang ingin bertanya padaku hari ini, maka bertanyalah. Tapi ada di antara sahabat itu yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut para ulama itu pertanyaan istihza, pertanyaan yang mengolok-olok. Apa yang ditanyakan? Man abi ya Rasulullah? Siapa bapakku ya Rasulullah? Menanya bapaknya ke Rasulullah. Terus ada yang bertanya juga, di mana untaku ya Rasulullah? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia bukan ingin mencari tahu. Tapi pertanyaan itu diberikan adalah sebagai bentuk perendahan, menyepelekan, bersenda gurau, tidak bermaksud untuk mencari tahu. Maka ayat ini turun, jangan bertanya sesuatu yang kalau dijelaskan itu akan menyulitkanmu. Atau ketika itu ada yang bertanya, Aina abi ya Rasulullah, di mana bapakku? Maka dijawab oleh Rasulullah, Abuka finnar, bapakmu di neraka. Maaf, di mana aku ya Rasulullah? Aina madkhali, di mana tempatku ya Rasulullah? Kalau yang tadi bertanya bapakku, kalau sekarang nanti aku di mana tempatnya ya Rasulullah? Maka dijawab tempatmu nanti di neraka. Itu kan malah menyulitkan diri sendiri. Maka ketika ada perintah yang sifatnya umum dan memang tidak diperinci, dan kalau memang perlu diperinci pasti akan diperinci oleh Rasulullah, maka kita jangan mencari-cari pertanyaan yang justru ketika itu dijelaskan maka itu akan mempersulit diri kita sendiri. Contoh yang lain misalnya, di dalam surah Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Gunakanlah pakaian terbaik, berhiaslah dengan perhiasan terbaik setiap kamu hendak pergi ke masjid. Umum sifatnya. Gak usah ditanya. Yang terbaik ke masjid itu pakaian seperti apa? Pakai koko, pakai gamis, pakai jas. Gak usah ditanya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, kita lakukan. Toh perintahnya umum. Lakukan yang terbaik. Atau misalnya, ketika kita beribadah, kita diperintahkan untuk
menutup aurat. Dan ini juga tidak perlu bertanya. Yang afdol pakai sarung apa pakai celana. Yang penting nutup aurat. Atau pertanyaan-pertanyaan yang mengejek, yang bersenda gurau. Dulu suatu ketika Pak Bu, saya pernah dapat pertanyaan gini. Ustadz, Nabi Adam itu dulu katanya diciptakan di surga. Terus Nabi Adam diturunkan ke bumi. Lalu turun-temurunlah anak Adam di muka bumi. Dan nanti akan masuk surga lagi setelah hari kiamat. Terus itu surga siapa yang nempatin selama manusia itu ada di muka bumi? Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya yang keren gitu ya. Tapi untuk apa pertanyaan itu dilontarkan? Nah, pertanyaan yang baik adalah pertanyaan tentang ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa beramal. Pertanyaan tentang ilmu yang dengan ilmu itu kemudian kita bisa beramal. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Ya kalau kita petani, ya jangan nanya tentang IT, lawang urusan kita dengan pertanian. Itu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk tidak bertanya, bukan berarti ayat ini melarang untuk bertanya, tapi bertanya yang akibatnya justru akan menyulitkan diri sendiri, atau bertanya yang justru merendahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah sering membahas ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La tas'alu, jangan kalian bertanya. La di sini kalau kita kemarin saya sempat menyebutkan banyak la di dalam Al-Qur'an, maka la di sini maksudnya la nahi, jangan artinya. Kalau dibaca pendek, la-nya dibaca pendek berarti pasti. Kalau dibaca la-nya panjang, bisa jangan, bisa tidak. La, jangan. Tas'alu, berasal dari kata sa'ala yas'alu. Jangan kalian bertanya tentang asya'a, tentang sesuatu intu badalakum. Kalian jangan bertanya sesuatu yang apabila dijelaskan justru akan mempersulit dirimu sendiri. Maka ketika kita hendak bertanya, yang pertama harus dipastikan kita memiliki tujuan apa dengan pertanyaan kita itu. Jika pertanyaan kita itu justru hanya akan mempersulit diri kita sendiri, maka tidak perlu kita lakukan. Atau ada orang yang bertanya, tapi orang bertanya itu sebenarnya bukan pengen bertanya, tapi misalnya ingin menguji misalnya. Atau misalnya dia bertanya supaya dia terlihat bahwa dia memahami sesuatu. Maka bertanya juga harus dengan hati yang bersih dan ikhlas. Bahwa dia bertanya untuk sesuatu yang memang dia perlukan untuk beramal. Dia bertanya sesuatu kalaupun boleh saja dia bertanya dengan maksud agar orang yang ditanya menjelaskan hal tersebut, maka itu boleh saja. Tapi bahwa kita bertanya itu sesuatu yang ketika kita tanyakan dan ketika itu dijelaskan, maka itu memberi manfaat. Karena banyak hari ini orang bertanya yang ketika dijawab juga tidak ada relevansinya sebenarnya. Nah, kenapa? Karena
terkadang orang bertanya itu bukan untuk mencari tahu, tapi orang bertanya itu untuk mendapatkan legalisasi atas sikapnya. Misalnya, eh, ini kan tentang sesuatu yang misalnya yang sering banyak bertanya itu biasanya tentang misalnya hal-hal yang darurat. Sebenarnya kan ini teh nggak boleh ya, haram ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi begini, dah kalau nggak begini mah ada gimana, gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah jelas haramnya, tapi coba dicari-cari rukhsahnya, yang dengan rukhsah yang dia dapatkan itu kemudian dia perlu mendapatkan validasi. Ya sebenarnya kita sudah tahu sih kalau riba itu haram. Terus tapi hari ini kalau kita nggak ikut riba, gimana kita bisa, ya kan? Karena kan sistem kita hari ini gimana? Sementara saya kan harus ini. Nah, jadi memunculkan kedaruratan sehingga setelah itu untuk mendapatkan jawaban agar apa yang dia pandang darurat itu kemudian mendapatkan validasi. Ada yang seperti itu. Kalau saya perhatikan di pengajian-pengajian yang di YouTube itu, ketika orang bertanya misalnya tentang mohon maaf, ini terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada ya. Misalnya tentang bunga bank misalnya. Ini kalau saya perhatikan di kajian-kajian Ustadz Somad tuh banyak bertanya tentang seperti ini. Ustadz, gimana kalau saya sudah terlanjur terikat dengan bunga bank, sementara saya punya anak, punya istri, anak yang harus sekolah dan sebagainya gitu kan. Biasanya Ustadz Somad tuh menjawabnya kayak gini. Kalau mau bertanya itu sebelum berbuat, bukan setelah berbuat baru bertanya. Jadi susah Ustadznya untuk menjawab. Nah, itu kan. Jadi karena sebenarnya dia bukan pengen dapat jawabannya karena dia sudah tahu jawabannya, tapi dia pengen ya dengan kedaruratan ini seperti apa ya jawab. Nah, seperti itu. Nah, ini juga tidak boleh bertanya seperti itu dengan maksud supaya apa yang menjadi yang dia pandang sebagai kedaruratan itu kemudian mendapatkan mendapatkan persetujuan seperti itu. Atau bertanya sebenarnya untuk supaya dia bisa terlepas dari kewajiban itu. Nah, ini bisa kita lihat ketika kaum Bani Israel ketika mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih sapi. Padahal perintahnya apa? Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkanmu untuk menyembelih seekor sapi betina. Lalu mereka bertanya, yubayyilana mahi, sapi perempuan itu yang sapi betina itu yang seperti apa? Jadi dijawab oleh Allah, la faridun wala bikrun awanum baina dzalik. Udah dijawab. Masih nanya lagi, yubayyilana ma launuha, warnanya ya seperti apa? Jawab lagi, baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin, yang warnanya kuning cerah yang menyenangkan apabila dipandang mata. Masih nanya lagi, yubayyilana mahi, yang seperti apa? Karena belum jelas ini. Jadi dijawab, padahal ketika datang perintah Allah kemudian disembelih itu sapi, maka mereka tidak perlu menyulitkan dirinya sendiri dengan mencari sapi yang enggak muda, enggak tua, yang warnanya seperti ini, yang tidak pernah untuk mengairi dan lain sebagainya. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, kata Allah di ujung. Lalu mereka pun menyembelih, tapi hampir-hampir saja mereka tidak melakukan. Kalian jangan mengulangi
kejadian kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, qad sa'alaha qaumum min qablikum. Orang-orang terdahulu sudah melakukan itu, maka kalian jangan melakukan itu. Summa asbahu biha kafirin. Ketika mereka bertanya, ketika diberi jawaban, mereka bukan melakukan, tapi marah, mereka menjadi ingkar, menjadi tidak mengikuti. Karena apa? Kemudian merasa sulit. Sulitnya karena apa? Sulitnya karena pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Misalnya gini, menjelang Agustusan, Bapak Ibu warga RW 11, kita rapihkan lingkungan kita. Kita bersihkan lingkungan kita. Umum perintahnya kan? Gak usah nanya. Kalau pohon yang gini perlu ditebang nggak Pak RW? Kalau bunga yang kayak begini boleh nggak Pak RW? Nggak usah nanya. Yang penting menurut kita rapih nggak? Rapih. Sudah rapikan saja menurut kemampuan kita. Atau misalnya menjelang Ramadan misalnya. Untuk menyemarakan Ramadan, mari kita berkontribusi sebaik mungkin untuk masjid kita supaya lebih makmur. Ya sudah, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Karena perintahnya juga umum. Nggak usah pakai nanya. Snacknya yang rebusan apa yang gorengan, Pak DKM. Nggak usah nanya lauknya yang seperti apa. Nggak usah. Itu malah akan menyulitkan sendiri. Gimana coba kalau dibuat kemudian kriterianya? Untuk berbuka menunya harus ini. Untuk sahur menunya ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau ikut menyumbang. Terus kemudian bilang, yang kayak gitu mah saya nggak ada. Nah, kan jadinya malah nggak berbuat kan jadinya. Coba kalau tadi ketika dibilang, ini kita mau bulan puasa, silahkan yang mau bersedekah untuk berbuka atau untuk sahur silahkan sampaikan ke Masjid Baitul Mukmin. Ya adanya di rumah pisang rebus lah. Singkong rebus lah. Adanya engkol sama terigu dibikin bala-bala, jadi bala-bala. Gak usah nanya apa, bagaimana, berapa, gak usah nanya. Itu justru akan menyulitkan diri kita sendiri. Yang ujung-ujungnya ketika kita tidak bisa, akhirnya ya itu mah saya nggak bisa, nggak ada. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya menyulitkan diri kita sendiri dan pada akhirnya lagi justru kita malah terhalang untuk melakukan perintah itu. Maka itu jangan dilakukan. Sesuatu yang sudah diperintahkan dan memang itu sifatnya umum, sudah kita ikuti saja apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan ke masjid untuk pakaian yang rapi, Nggak usah nanya pakai koko. Kokonya bahannya kalau bahan kaos kan gimana gitu ya. Kalau jaket gini pantas nggak ke masjid, udah nggak usah. Jadi orang yang kalau di Quran itu sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Sesuai dengan kemampuan. Dan toh Allah juga tidak memaksa kecuali sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Masa saya ke masjid nggak pakai koko, kan kalau ke masjid harus pakai pakaian yang rapi. Lah kalau memang adanya itu, kenapa harus jadi menghalangi kita? Toh juga intinya adalah bagaimana kita memuliakan rumah Allah, memuliakan ibadah ini. Wallahu ghafurun halim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyantun. Allah itu Maha Pengampun, mengampuni kesalahan orang-orang yang terdahulu. Tapi kamu jangan mengulangi lagi. Allah memaafkan, Allah mengampuni, dan Allah Maha Penyantun. Apa bukti penyantunnya Allah? Allah tidak langsung mengazab perbuatan mereka. Qad sa'alaha. Kita kemudian dikasih informasi dulu itu sudah ada kaum-kaum yang seperti itu. Banyak nanya, tapi ujungnya
bukan mentaati perintah itu, akhirnya malah jadi kafir, tidak menerima perintah itu. Nah, itu yang kemudian kita terlarang untuk bertanya. Kalau bertanya memang kita perlu tahu, ya kita diperintahkan. Tadi ayatnya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya untuk sesuatu jika kamu tidak mengetahui. Itu harus. Bahkan juga banyak riwayat-riwayat yang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian disampaikan sebabnya dari pertanyaan para sahabat. Misalnya tentang pertanyaan, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Kita sering kan dengar kajian-kajian yang hadis awalnya tuh diawali dengan ayu amalin afdalu ya Rasulullah. Amal apa yang paling mulia? Tapi mereka bertanya seperti itu karena memang mereka mau mengamalkan. Bukan hanya sekedar bertanya, kemudian dikoleksi, oh saya udah tahu tentang ini. Apalagi kemudian pengetahuan kita, pertanyaan kita itu kemudian hanya untuk mengadu-adukan, untuk memperdebatkan. Saya kemarin di kajian di situ saya bertanya, jawabannya gini. Pas di masjid sini, saya nanya kok jawabannya gini ya? Gimana sih yang benar nih? Gitu kan? Mengadu-adukan. Akhirnya apa? Para mubalik itu akhirnya mereka diadu-adukan oleh jamaahnya sendiri. Tidak seperti itu. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Pada ayat 99-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ma 'alar rasuli illal balagh. Nah, ini kalau yang kemarin hari Jumat ikuti kajian. Ma 'alar rasuli illal balagh, dan tidaklah rasul itu diutus kecuali hanya untuk menyampaikan. Sebagai orang yang menyampaikan, apa tugasnya? Sampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Apa yang menjadi pesan? Nah, kalau bahasa kita hari ini apa? Muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan. Nah, kita yang menerima apa disebutnya? Muballigh. Jadi ada muballigh, ada muballigh. Kalau muballigh itu orang yang menyampaikan. Sebagai orang yang menyampaikan, sampaikan secara amanah apa yang dia ketahui. Apa yang dia dapatkan informasi tentang itu. Ilmu apa yang dia tahu tentang itu, sampaikan. Sebagai muballigh, sebagai orang yang menerima penyampaian, dengarkan, amalkan. Dengarkan, amalkan. Baik. Rasul saja dalam banyak ayat itu disebutkan illal balagh. Rasul itu hanya menyampaikan. Rasul itu hanya menyampaikan. Kata Imam Malik, ilmu yang hanya jadi bahan perdebatan, mujadalah, maka akan menghilangkan cahaya ilmu itu dari hati seseorang. Maka ketika kita hendak bertanya, yang pertama memang kita bertanya untuk mencari tahu, untuk memperjelas, untuk memperinci. Yang kedua, ketika kita bertanya, ini ada manfaatnya atau tidak? Atau malah jadi hal-hal yang malah kontraproduktif. Maka terkadang kita tidak tahu itu lebih baik daripada kita banyak tahu, tapi justru membuat kita jadi banyak masalah. Oh, tahu tentang ini gini. Jadi malah menyulitkan diri kita sendiri. Maka saya mendapatkan banyak nasihat dari guru-guru. Yang guru-guru saya itu, beliau itu menolak untuk bertanya jawab dalam majelisnya. Kenapa? Kata beliau,
karena makom saya, kata beliau. Makom saya itu hanya makom untuk menyampaikan. Kalau kata guru saya, jadi makom seorang ustadz itu ada 3. Pertama, mubalik. Mubalik itu yang paling rendah, Pak, sebenarnya. Menyampaikan apa yang dia sampaikan, apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui, dia sampaikan. Yang kedua, ada yang memang levelnya ustadz. Nah, kalau kita kan semuanya dipanggil ustadz kita semuanya. Padahal ya ilmunya masih belum sampai untuk ustadz. Apalagi untuk sampai level ulama. Sampai level ulama itu level yang sangat tinggi. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Husna. Jadi kita bahwa menyampaikan itu semua orang bisa menyampaikan sesuai dengan kecakapan dan ilmu yang dia miliki. Tapi untuk berfatwa, untuk berijtihad itu ada syarat-syarat yang sangat banyak dan sangat ketat. Kalau Syekh Mana Al-Kattan itu mengatakan begini dalam buku pengantar ilmu Al-Qur'annya. Jangan kamu berbicara tentang Al-Qur'an, dilarang bagi seorang bicara untuk Al-Qur'an yang dia tidak faham nasakh dan mansukh. Jadi untuk menyampaikan itu sebenarnya berat, Pak. Berat, betul. Betul berat. Jadi kalaulah tidak ada kalimat dari Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat, maka kita itu sangat jauh untuk bisa menjadi seseorang yang menyampaikan ilmu. Pertama dari sisi pengetahuan kita sangat minim. Kedua, dari sisi pengamalan itu kita sangat banyak sekali yang kita sampaikan, terkadang kita sendiri masih belum mengamalkan. Maka yang terbaik sebagaimana kemarin disampaikan melalui Imam Al-Ghazali ya, setidaknya ketika kita menyampaikan itu kita niatkan untuk menasihati diri kita sendiri. Makanya Pak Bu saya jadi ingat, pantesan ya dalam khutbah itu khotib selalu bilang gimana Pak? Saya berwasiat usini wa iyyakum bitaqwallah. Saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah semua untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Berwasiat kepada diri sendiri dan kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau tidak seperti itu berat. Dan kalau tidak ada yang menyampaikan, maka ilmu itu akan semakin tenggelam. Kamu dong yang menyampaikan, saya mah masih jauh, saya juga belum bisa mengamalkan. Gimana saya harus menyampaikan? Ya udah sampai. Terus akhirnya karena orang yang mau menyampaikan itu dengan alasan dia belum bisa mengamalkan, akhirnya tidak ada yang menyampaikan, maka akan punahlah dakwah ini. Kalau seandainya dakwah itu harus orang yang mutlak, harus orang yang sudah mengamalkan. Maka saya teringat nasihat guru, beliau membacakan ada doa yang disampaikan oleh seorang murid kepada Allah untuk gurunya. Apa doanya? Ya Allah, tutup dariku aib guru-guruku. Ini sesuatu yang kelihatannya ya biasa aja gitu ya. Tapi bahwa kita terkadang mengukur seseorang itu dari apa yang kita pandang. Padahal kita sudah sering dengarkan tentang hadis unzur man qila wala bukan orang yang berbicara tapi apa yang dia katakan. Itu sebenarnya mengajari kita untuk cerdas, Pak. Mengajari kita untuk cerdas. Apa? Ya nilai aja yang dia katakan.
contoh yang bermanfaat untuk kita bukan orang yang menyampaikan, tapi apa yang dikatakan. Misalnya gini, seseorang menyampaikan misalnya tentang yang gampang aja, anjuran untuk bersedekah. Kita tahu orang yang menganjurkan itu sendiri jarang bersedekah misalnya. Terus kita, oh nyuruh orang, padahal dia sendiri aja, masa asacan pernah saya mendakan dia sedekah misalnya gitu ya. Sedekah atau dia melakukan atau tidak itu tidak akan merugikan kita. Tapi kalau dengan yang dia sampaikan itu kemudian kita melakukan, kebaikannya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Tapi kita kemudian lebih sibuk ngurusin orang daripada mengamalkan apa yang seharusnya kita amalkan. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar sekali lagi marilah kita dalam bertanya pun ada adab-adabnya. Dalam bertanya ada tata caranya. Dalam bertanya memiliki tujuan-tujuan yang sebenarnya itu sangat mulia. Makanya diperintahkan oleh Allah untuk bertanya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, insyaallah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Yang salah itu murni kelemahan saya pribadi, untuk itu saya mohon maaf. Dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat-ayat yang kita pelajari menjadi tuntunan untuk kita dan kita kelak mendapatkan balasan dari kemuliaan majlis kita ini. Wallahu alam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada' lana hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.